1. Ukur sudut pada ujung atas tiang hollow dan buat menjadi sudut atau kemiringan 70 derajat. Setelah itu, lakukan pemotongan menggunakan gerinda tangan. 2. Setelah itu, ambil siku dan potonglah menggunakan cutting wheel dengan panjang siku 54 cm sebanyak 2 buah. 3. Letakkan siku pada sudut tiang hollow yang sudah dipotong sebelumnya. Ukurlah agar panjang siku sama pada posisi masing-masing sisi. Lalu buatlah titik pengeboran pada sisi siku dan juga bagian atas tiang hollow. Gunakan bor tangan dengan diameter mata bor yang kecil terlebih dahulu. Lalu bor kembali menggunakan mata bor yang sesuai dengan diameter baut. 4. Pasanglah siku pada bagian atas tiang hollow menggunakan mur dan baut. Ambil box panel dan ukur bagian belakang box panel untuk dipasang pada tiang hollow. Lalu, lubangi box panel dan tiang hollow menggunakan bor tangan dengan mata bor yang disesuaikan dengan diameter baut. Pasang box panel pada tiang hollow menggunakan mur dan baut. Nomor 7. Ambil papan panel dari dalam box panel. Buatlah tata letak komponen seperti controller, inverter, reel, dan stop kontak sesuai dengan keinginan Anda. Lalu lubangi papan panel tersebut dan pasanglah komponen-komponen sebelumnya menggunakan mur dan baut. Setelah itu, pasang MCB dan relay pada reel. Di gerinda maksudnya di gimana gerinda tuh? Gerinda kotak. Jadi biar dia masuk ini. Oh, dibolongin. Nomor 8. Buat tata letak komponen seperti pas button lamp serta ampere meter dan voltmeter pada pintu box panel sesuai dengan keinginan Anda. Lubangi pintu box panel menggunakan mata bor biasa, lalu gunakan mata bor jenis hole saw. Untuk ampere meter dan voltmeter, gunakan gerinda tangan dengan hati-hati dan lakukan finishing menggunakan kikir. Lakukan instalasi rangkaian listrik sesuai dengan gambar rangkaian. Terus, lakukan penyolderan kabel pada bagian push bottom lamp. Lakukan cek rangkaian secara keseluruhan menggunakan avometer agar tidak ada kesalahan pada saat rangkaian dihidupkan. Ada 4 doang. Ambil solar panel dan ukurlah dengan lebar antara siku pada tiang hollow. Lalu lakukan pengeboran menggunakan bor tangan. Lalu pasang solar panel pada siku menggunakan mur dan baut serta hubungkan kabel pada solar panel pada controller. Selanjutnya, pasang pembangkit listrik tenaga surya tersebut dan hubungkan aki pada controller. Rangkaian ini, kabel pada solar panel akan dihubungkan pada controller, seperti yang dapat kita lihat. Controller juga dihubungkan dengan akumulator atau yang biasa kita sebut dengan aki. Ini adalah kabel untuk aki. Dan kabel tersebut juga dihubung paralel atau di jumper dengan input inverter. Output inverter akan masuk ke dalam input MCB sebagai power supply. Nah, untuk output MCB-nya, seperti pada rangkaian wiring control yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Untuk stop kontak akan dihubung paralel dengan coil relay, sehingga akan berfungsi ketika tombol on ditekan dan akan mati ketika tombol off ditekan. Ketika rangkaian belum berfungsi, indikator off akan menyala dan indikator on akan mati. Tapi ketika rangkaian berfungsi, indikator on akan menyala dan indikator off akan mati. Oke, jadi ini adalah gambar wiring kontrol dari panel surya kami. Yang pertama itu di sini digambarkan ada MCB, push button off, push button on, relay, dan lampu indikasi on off. Nah, yang dari gambar di sini dijelaskan bahwa rangkaian wiring yang pertama itu adalah MCB sebagai pengaman sirkuit, pengaman kontrolnya itu sendiri. Dan yang kedua adalah PB off, push button off, yang di jumper ke relay, dan dari relay akan disambungkan kembali ke lampu indikasi off. Nah, dari PB push button off sendiri, kita beralih ke push button on, dan sebelahnya itu ada relay. Nah, push button on ini berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian. Ketika ditekan, maka arus listrik akan masuk ke dalam coil relay yang ada di bawah, yang bernomor 2 dan 7. Ketika coil aktif, maka lampu indikasi on akan aktif dan relay anak kontak NO atau normally open akan berubah menjadi NC atau normally close, dan anak kontak relay yang berindikasi NC akan berubah menjadi NO atau normally open, dan otomatis lampu indikasi off sendiri akan mati dan berganti ke lampu indikasi on. Nah, ketika kita ingin mematikan rangkaian, kita tinggal tekan saja push button off-nya, maka rangkaian akan terputus, lampu indikasi on akan mati, dan lampu indikasi off akan menyala. Ketika pembangkit listrik tenaga surya sudah dipasang, maka hubungkan pompa pada stop kontak yang terhubung pada stop kontak pada panel. Lalu, kita nyalakan MCB. Controller di sini menjadi indikator daya atau baterai dan juga tegangan pada aki. Nah, ketika kita menekan tombol on, maka indikator on akan menyala dan pompa akan menyala. Dan ketika tombol off ditekan, maka pompa akan mati serta indikator off akan menyala. Nah, ketika rangkaian sudah tidak digunakan, maka matikan kembali MCB-nya.